Menjuah-juah salam buat kita semua, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya saudara-saudara terkasih kami, jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama bersapan teduh lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun menerima hari yang baru dan juga berkat kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 68 ini dapat digolongkan Mazmur pujian jemaah ketika jemaah melakukan ibadah perayaan keagamaan, dan itu sebagai iman mereka yang dinyanyikan, yang dimazmurkan ketika mereka melakukan suatu perayaan. Apa yang diimani oleh mereka, keyakinan mereka terhadap Allah, dan itu sudah diungkapkan di ayat sebelumnya. Hal apa itu? Yang pertama, dia tegaskan bahwa ketika Tuhan bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Mereka yang membenci Tuhan akan melarikan diri dari hadapannya, dan orang-orang fasik itu akan seperti angin yang tertiup, seperti lilin yang meleleh di depan api. Artinya bahwa orang-orang fasik yang terus hidup di dalam kefasikannya, Tuhan akan bangkit, Tuhan akan menghukum mereka. Bagaimana dengan orang benar? Orang benar dipanggil untuk bersukaria di hadapan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur dalam nas renungan kita. Pemazmur mengajak kita, mengajak jemaah, mengajak umat Tuhan, di mana dia katakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Hal-hal apa yang perlu kita nyanyikan? Hal-hal apa yang perlu kita mazmurkan? Tentu perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita saksikan di tengah-tengah jemaah. Apa itu? Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang membenci Tuhan, pada waktunya pasti akan mengalami hukuman Tuhan. Oleh karenanya, jangan iri dengan mereka yang berlaku fasik, karena hukuman menanti mereka apabila mereka tidak bertobat dari jalan kefasikan mereka. Sebaliknya, orang benar bersukaria. Orang benar dipanggil menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Mengapa? Karena pertolongan Tuhan atas mereka pasti akan mereka alami. Pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi. Pertolongan Tuhan pasti
akan mereka lihat di dalam kehidupannya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-dialah di hadapannya. Buatlah jalan bagi dia. Siapakah dia itu? Yaitu Tuhan. Yang digambarkan di sini, Tuhan yang berkendaraan melintasi awan-awan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4. Pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, maka kita akan diangkat ke awan-awan dan bertemu di angkasa bersama dengan Tuhan. Hal ini menandakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah maha dahsyat, maha mulia, maha agung, yang kita bisa saksikan dia berkendaraan di awan-awan. Buatlah jalan bagi dia. Bapak Ibu, minggu-minggu ini kita memasuki minggu Advent dan sudah minggu Advent yang ketiga. Salah satu yang terpenting pesan yang sering disampaikan di minggu-minggu Advent ialah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalau dikatakan jalan yang berliku-liku, luruskan. Yang berlobang-lobang, diratakan. Dan itu semua mengacu kepada pertobatan, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup baik. Karena dengan cara hidup seperti itu, maka Tuhan akan datang kepada kita, melawat kita, memberikan keselamatan kepada kita. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Pertama, seperti yang dikatakan dalam Mazmur tadi, bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah Tuhan, beria-dialah di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita mazmurkan, nyanyikan, saksikan ialah perbuatan Tuhan. Orang fasik itu pasti akan dihukum. Tuhan akan bangkit dan melawan mereka. Tetapi orang-orang benar akan diselamatkan. Orang-orang benar akan dipelihara, akan disertai dan diberkati oleh Tuhan, supaya kepercayaan kepada Tuhan atas tindakannya menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan di dalam kebaikan dan kebenaran. Karena itu jangan pernah iri terhadap orang fasik, jangan pernah iri terhadap orang jahat, karena apabila mereka tidak bertobat, hukuman Tuhan pasti datang. Tetapi kita yang benar, walaupun hari ini mungkin kita mengalami kesesakan, pergumulan, dan lain sebagainya, apabila kita bertekun, apabila kita bersabar, maka kita akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Karena itu kita perlu tetap tinggal di dalam iman, kita perlu tinggal tetap di dalam ketekunan, karena waktunya Tuhan tidak pernah terlambat untuk melawat dan menyelamatkan kita. Buatlah jalan bagi Tuhan. Dan kita tahu jalan bagi Tuhan untuk menghampiri kita ialah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kasih dan keadilan. Maka dia akan datang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Karena itu kami sekali lagi mengajak kita semua seperti pemazmur mengajak seluruh jemaat, bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah namanya, dan biarlah Tuhan ditinggikan sepanjang hari ini melalui mulut kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, supaya kami tetap tinggal di dalam iman, di dalam kebenaran, karena kami percaya Tuhan memperhatikan kami dan Tuhan akan menyertai menolong kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan kami, agar melalui hidup kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami di GBKP Rumbun Bogor. Berkati pendeta yang melayani di Rumbun Bogor, pertua diaken emeritus dan keluarga, pertua diaken dan keluarga,
Demikian juga pengurus kategorial mulai dari rumpun sampai dengan sektor-sektor. Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati segala usaha pekerjaan agar boleh berjalan dengan baik. Demikian juga keluarga lepas keluarga, berkati Bapa baik kesehatan mereka, segala usaha dan pekerjaannya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami, KKR berkati dalam tumbuh kembangnya, anak-anak Permata berkati di dalam pendidikan perkuliahannya dan dalam kemudaannya, agar melalui kehidupan anak-anak kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kami berdoa untuk keluarga Pertua Emeritus B. Tarigan Runggun Bogor Barat, di mana Nora Emeritus Nandemaya Tarigan telah berpulang kepadamu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga acara-acara penguburan adat dan liturgi, Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan semua hamba-Mu dan jemaat-Mu, khususnya di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah kami boleh terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.